Oke. Terakhir kita eh, mata kuliah pengantar sains data terapan, review materi sebelumnya sampai mana? Mengapa data sains data terapan penting di era digital ya? Oke. Udah pernah dengar ini The Sexiest Job of the 21st Century? Udah pernah dibahas sama siapa? Hmm. Kenapa nih? Eh, Data science, science data itu dikatakan the sexiest job of the 21st century. Karena kebutuhan yang meningkat akan ada yang lain. Oke, ada yang lain. Abad ke-21 tuh kapan sih? Sekarang ya. Dari 2001 sampai 2100 ya. Ya, tadi kedua jawaban itu ini ya, benar ya. Jadi kenapa sains data itu eh, di era abad ini tuh kenapa merupakan pekerjaan yang penting karena semua bidang tuh sekarang sudah menghasilkan data, datanya banyak dan yaitu mau nggak mau kita olah untuk membantu data scientist juga, membantu bidang-bidang yang lain. Yang kemarin sempat milih prodi lain dan akhirnya memilih memantapkan di prodi sains data. Ada yang asal mulanya dari RKS nggak? Pilihan pertamanya. Ada. Nah, sebenarnya kalau semua prodi ya, insya Allah tuh akan membahas keamanan data. Hanya bedanya keamanan data di tiap prodi itu ya hanya basicnya aja. Nanti di prodi sains data terapan tuh juga akan membahas keamanan data di semester agak akhir itu, etika, tata kelola, etika, dan keamanan data. Jadi ini data scientist juga berperan dalam sektor keamanan. Makanya kenapa kita belajar itu. Di robotik juga nanti ada keamanan data, apalagi di RKS. Cuman nanti kalau di RKS itu kan dia lebih ke belajar menjadi penyerang, terus untuk belajar pertahanan dalam situs webnya itu. Jadi ada banyak tim ya kalau di RKS tuh. Cuman kalau di sains data terapan itu kita kan nanti outputnya kan berupa produk ya. Nah, produknya itu kita juga harus mempelajari gimana caranya produk kita itu juga aman, nggak diserang sama hacker. Nah, kemudian ini adalah esensi dari sains data. Jadi, yang kemarin ya, data, kemudian kita olah ya menjadi informasi. Nah, kalau sains data itu dia lebih dari sekedar informasi. Kemudian dari data-data tadi itu sebenarnya eh, data itu banyak format ya. Ada terstruktur, semi terstruktur sama terstruktur. Nah, itu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan depan.
Kemudian kemarin kita sempat bahas big data ya. Jadi ada data itu kan semakin banyak, otomatis volumenya juga semakin besar. Ada kemarin big data ada 3V, apa tuh? Volume. Oke. Jadi ada ukurannya besar, terus jenisnya beragam, terus data itu cepat ya. Kemudian dulu saya sempat menyinggung ya, setiap data scientist itu pasti akan membuat model yang cenderung berbeda dari tiap data scientist karena yang dibutuhkan data scientist itu adalah kreativitas dan inovasi. Meskipun datanya itu sama, goalnya sama, modelnya itu ada kemungkinan berbeda dari tiap data scientist. Dan juga esensi dari data science itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena kita masih butuh ya penalaran ya. Nah, kalau AI-nya sudah bisa sampai ke tahap sana, selalu berinovasi, dan ya sebenarnya tergantung manusianya juga ya. Manusianya kalau apa-apa tergantung AI ya bisa tergantikan oleh mesin. Tapi kalau dia lebih, yang namanya kita mentransfer ilmu kan sebenarnya yang lebih pinter kan kita ya. Tapi kalau kitanya eh, ada beberapa faktor karena emosi, karena kelelahan, ngantuk gitu. Akhirnya kan kita jadi kalah sama AI itu tadi. Gak usah dicatat ya, nanti saya share. Oke. Nah, ini prinsip dari data scientist. Jadi, untuk semua di AI ya, sekarang semua bidang ilmu ya, itu eh, pasti harus memiliki prinsip etika, profesionalisme, tanggung jawab. Jadi kalau nanti mau memberikan jawaban gitu atau pernyataan pendapat, tapi didapat dari hal lain bukan dari eh, berpikir secara mandiri itu mohon disertakan sumber referensinya. Kemudian namanya data scientist itu kan menggunakan data ya. Data itu sebenarnya kan mahal. Mahal dalam artian kalau kita nggak punya, kemudian kita mencoba untuk mengumpulkan data secara mandiri. Seperti contohnya kalau teman-teman lihat di jalan tuh ada anak-anak mahasiswa nyatetin, ada yang dari mana geografi tuh, yang ini itu kan sebenarnya ngumpulin data. Atau mungkin di perempatan lampu merah ada yang nyatet-nyatet, banyaknya lalu lintas, ketika di lalu lintas itu banyaknya kendaraan yang lewat dari arah utara, barat, selatan gitu. Dia catetin. Nah, itu kenapa mahal? Karena SDM-nya ya harus meluangkan waktu. Mungkin ya kita bisa bayar orang, tapi kan eh, dihitungnya mungkin per shift, per hari gitu. Sedangkan kalau kita mungkin dari sumber data di internet, contohnya Kaggle, ada yang pernah pakai Kaggle? Kaggle itu salah satu contoh dataset publik yang saudara bisa ambil. Tapi itu eh, free. Nah, sebagai etika kita ketika menggunakan data publik itu, kita harus mencantumkan sumber dari data itu tadi. Karena sebenarnya mengumpulkan data itu nggak murah. Butuh waktu, tenaga, biaya. Apalagi kalau teman-teman mau ambil data dari kesehatan rumah sakit itu bayar. Nggak harus jauh-jauh itu. Misalkan keuangan. Dulu Bapak skripsi ya Pak ya? Skripsi tesisnya, datanya, data keuangan perusahaan. Free Pak. Akuntan publik. Oh iya, free berarti ya. Maksudnya membayar ketika memperoleh data itu perlu bayar apa enggak, Pak? Oh, oh iya iya.
Kalau kita nggak punya kenalan gitu, misalkan mau minta data BMT aja, misalkan kan bukan bank yang ini ya, misalkan BMT gitu, kita mau minta mungkin bukan data nasabah ya, tapi kita mau minta mengisi survei. Nah, kita tuh bayar kadang. Kadang juga ada tolong isi ini nanti gratis GoPay gitu ya. Nah, itu kan salah satu cara biar eh, orang tuh tertarik untuk mengisi survei kita. Itu. Kemudian untuk workflow-nya atau proses di sains data terapan itu sebenarnya ada banyak. Ini kalau DM tuh udah pernah dibahas sama dosen lain? Belum ya? Oh, berarti belum baca modul. Ada kan ya? Sudah pernah dibahas ya. Jadi kalau ini saya coba ambil contoh dua. Jadi ada ini ya, OSMN ya. Ini singkatan dari obtain, mendapatkan data, kemudian scrub, membersihkan, kemudian explore, menjelajah data tadi, M-nya model, membuat model, kemudian N-nya interpret, jadi mempretasikan, menginterpretasikan dari hasil model tadi. Jadi kan kalau kita membuat model, kemudian kita masukkan data ujinya atau data tesnya kan ketemu hasil. Nah, bisa nggak kita itu menginterpretasikan hasil itu? Jadi kalau mungkin kita mau presentasi, oh ketemunya kayak gini. Tapi kan itu bukan interpretasi ya. Interpretasinya ketemunya sekian, ini mengindikasikan bahwa A, B, C, D gitu. Jadi tidak hanya menunjukkan output, tapi bisa menjelaskan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kemudian ini ada workflow yang lain, CRISP DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, sama deployment ya. Jadi kita memahami bisnisnya itu gimana. Lebih ke kasusnya mungkin, kasus atau problemnya apa, kemudian ada datanya kita pahami, datanya tuh sebenarnya mau kemana ya ini, atau lebih insight-nya. Kemudian kita siapkan data itu, dibersihkan, mana yang mau dipakai, mau enggak. Kemudian dari data itu sama goal-nya atau masalahnya itu kita tentukan modelnya. Kira-kira pakai algoritma yang mana? Kemudian ini salah satu cara untuk mengevaluasi ketika kita masukkan data asing ya, istilahnya data tes yang belum digunakan untuk membuat model tadi, coba kita masukkan ke model, itu menghasilkan outputnya sesuai nggak nih? Kalau bisa evaluasi itu bisa pakai data latih, bisa pakai data tes. Kalau data latih itu kan udah ada input dan output. Ketika kita masukkan input, apakah outputnya itu sesuai sama kenyataan yang sudah terjadi. Kalau misalkan dia mendekati atau sesuai, itu kan akurasinya tambah tinggi. Kalau dia ternyata jauh gitu, berarti modelnya itu belum bagus untuk memprediksi data tadi. Kemudian nanti ada data tes. Data tesnya kita coba masukkan ke sana, kira-kira hasilnya bagus apa enggak. Terus deployment-nya itu untuk ini ya terapannya. Jadi mau di-deploy di dashboard gitu, di web. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Nah, ini uh, tadi ya, the sexiest job of the 21st century ya. Jadi ada di berbagai bidang, salah satunya retail dan bisnis. Ini contohnya di bidang retail dan bisnis tuh ada e-commerce ya. Menganalisis data penjualan untuk menentukan promo dan stok produk.
Nah, kasusnya misalkan sebuah toko online itu ingin meningkatkan penjualan. Itu kasusnya. Kemudian kita cari nih masalahnya apa ya kira-kira dari kasus itu. Bagaimana analisis data transaksinya dari pelanggan tadi untuk membantu toko online dalam meningkatkan penjualan produk dan menyusun strategi promosi yang lebih efektif. Jadi kasusnya itu ada nih seperti ini. Kemudian kita coba cari masalahnya apa ya yang kira-kira menjadi faktor dalam kasus tersebut. Kemudian kita breakdown masalah tadi, produk apa sebenarnya yang paling banyak dibeli atau yang paling sedikit. Kemudian kapan sih transaksi itu biasanya paling banyak dilakukan oleh pembeli atau pelanggan. Kemudian bagaimana pola. Jadi dulu pas Play BMD ini open ya, buka pendaftaran PMB, ini kan angkatan pertama ya. Sebenarnya kita juga melakukan ini juga. Sebenarnya yang tertarik sama Play BMD itu mayoritas dari wilayah mana sih? Kemudian yang ngisi apa? Kan sempat dikirim form ya. Nah, mayoritas itu pada ngirim formnya tuh di jam-jam berapa? Seperti itu. Terus mayoritas itu dari SMA, SMK atau MA. Terus apalagi mayoritas yang tertarik itu di prodi, tiap-tiap prodi itu gendernya laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Caranya dari kasus tadi, terus ke masalah, terus di breakdown lagi jadi analisis masalah. Ada pertanyaan nggak? Meras bagaimana pola pembelian berdasarkan lokasi pelanggan. Jadi pola ini karakteristik biasanya misalkan lokasi pelanggan ini mungkin penjualannya kan ini masih masih terlalu umum ya. Mungkin ini bisa dikatakan seperti Superindo gitu. Nah, bagaimana pola pembelian berdasarkan lokasi pelanggan? Kadang kan kalau di kasir itu minta identitas ya, nomor HP gitu, atau nama gitu, atau membernya gitu. Nah, kan kita bisa tahu dari situ lokasi pelanggannya di mana. Terus kalau dia pelanggan ya otomatis kan sering belanja di sana. Nah, kita bisa lihat riwayatnya. Oh, ternyata dia itu sering beli popok sama susu. Oh, kemungkinan eh, ini ini kan satu pelanggan. Misalkan ada pelanggan-pelanggan yang lain. Oh, mayoritas orang-orang tergantung ini ya, minta identitasnya seperti apa. Misalkan waktu di kasir itu dimintai domisili gitu. Oh, yang tinggal di kompleks tuh mayoritas belinya itu kebutuhan pokok rumah seperti itu. Terus kalau yang tinggalnya di lingkungan kampus, dia biasa belinya ATK. Pola karakteristik ini bisa macam-macam. Jadi kita bisa menggabungkan pelanggan itu ke kelompok-kelompok yang sekiranya karakteristiknya sama. Misalnya yang mahasiswi ternyata lebih sering beli ini pakaian. Kalau di mana ya, Superindo tuh ada kadang ada yang jualan pakaiannya juga kan ya, lengkap elektronik. Di sini ada pertanyaan.
Dari kasus menuju ke masalah bisa. Dari masalah ke analisis masalah. Tapi biasanya kan kalau misalnya ada dari itu yang lapor masalahnya itu si owner bisnis. Nah, biasanya dari datanya. Oh, biasanya sih, jadi tergantung perusahaannya ya. Biasanya kalau masih kecil kan dari ownernya. Kemudian kalau agak lebih besar dari tim marketingnya. Jadi bukan dari masalah ini, biasanya dari Ya, kalau ini mungkin, iya, kalau kasusnya terlalu umum kayak gini biasanya si owner sih. Tapi kalau dari tim marketing biasanya udah detail. Gimana? Ini bisa dari kasus ke masalah, masalah ke analisis masalah. Bisa. Kita coba bayangkan kira-kira ketika kasusnya seperti ini tuh datanya seperti apa. Kemudian dari data itu bisa nggak sih setiap data itu bisa memberikan insight buat si data scientist-nya itu. Jadi kan kemarin ya yang pas PMB itu kan datanya kan ada data waktu, nama lengkap, gender, kemudian identitas lahir, apa tempat tanggal lahir, kemudian domisili sama asal sekolah. Nah itu bahkan waktu untuk submit pun dia bisa memberikan insight karena kan oh mayoritas tuh anak yang mau daftar ke sini tuh orangnya hidupnya apa jam onnya itu di malam. Jadi ketika memberikan promosi atau mungkin posting di Instagram itu jam-jam itu gitu, biar apa naik kontennya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Bener ya aman ya? Ya, kalau aman kita ini ya. Kalau aman kita lanjut ke materi sedikit aja. Jadi itu kan tadi ini ya kasus, masalah, analisis masalah. Kemudian ini ya data yang dikumpulkan apa? Jadi karena kita belum praktek datanya kayak gimana, kita coba bayangkan dulu sebenarnya dari goal tadi ya untuk menaikkan penjualan, data apa sih yang perlu dikumpulkan? Kemudian kita analisis ya, apa dari misalkan data yang dikumpulkan tuh kan tadi kategori produk. Berarti analisisnya coba produk paling laku tuh yang apa? Kemudian keputusannya, oh contohnya menaikkan stok produk yang populer. Kemudian membuat promo di jam ramai. Sampai sini ada gambaran, bayangan? Ada ya? Karena kita nggak nggak perlu cari datanya beneran. Kita coba eh, membayangkan gimana sih menjadi data scientist. Hmm. Kalau data yang dikumpulkan itu kan dari produk ada ulasan waktu Hmm. sama lokasi teman-teman. Hmm. Kalau produk paling laku kan berarti dari waktu kemudian. Produk paling laku, ya kita coba batasi waktu pembeliannya. Mau harian, mau bulanan, mingguan. Berarti informasinya itu, saya kalau produk paling laku kan berarti ada jumlah produknya ya, Hmm. Hmm. jumlah informasi data yang ada di sini cuma waktu kemudian yang mungkin. Hmm. Atau dari ulasan itu kan sebenarnya yang ini seperti kata-kata.
Ya. harus dianalisa lebih manual. Kalau waktu pembelian misalnya waktu jadi pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Nah, untuk bisa mengetahui produk paling laku, kalau datanya seperti itu, Tadi ya, kalau kita tentukan dulu pembagiannya, misalkan ditentukan seperti tadi ya, itu berarti kan sehari dibagi jadi 3 ya. Nah, dari 3 itu kan kita coba ringkas eh, mana yang paling laku dari waktu itu. Ya, itu yang membedakan nantinya. Jadi data scientist tadi ya sudah, maksudnya bisa terjawab karena kita juga memilih waktu apa memilih range waktunya itu kan tiap data scientist beda. Kecuali kalau dari permintaannya sama. Jadi istilahnya ada data banyak, terus gimana sih kita caranya ngelompok-ngelompokin biar terlihat sebuah informasi. Nanti dari waktu pembelian bisa juga ya buat dapatnya data jumlah pembelian. Iya. jadi data yang paling penting itu waktu pembelian. Atau keputusan menaikkan stok produk populer itu sudah berdasarkan itu membantu Waktu Jumlah pembelian. jumlah pembelian ya. Jumlah pembelian, waktu pembelian, kategori produk yang dibeli apa. Sebenarnya ya bisa banyak yang penting ya, atau ulasan gitu, ternyata banyak yang beli tapi ratingnya jelek gitu, kemungkinan tetap kita naikkan produk, maksudnya kita promosikan produk itu, apa kita mungkin menurunkan harga, kan semuanya saling berkaitan. Dari harga kita juga bisa lihat harga dikaitkan dengan jumlah pembelian gitu. Oh, kita bisa menyimpulkan dari situ rata-rata pembeli kita tuh suka harga yang tengah-tengah gitu, karena mungkin sebanding sama produk kita. Jadi itu kadang kalau data scientist itu mereka nggak tahu alasan dibalik karakteristik dari pelanggan. Karena kan kita nggak tahu barangnya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana. Nah, kita nanti setelah mendapatkan hasil itu, kita make sure lagi nih sama tim tim yang bikin produk tadi gitu. Kok dari data ini tuh menunjukkan seperti ini sih, kenapa gitu. Kita coba tanya sama tim lain gitu. Oh, ternyata ini, jadi kita tahu eh, keputusan dari pembelian tuh seperti itu. Aman? Kita ini ya, coba buat kelompoknya, mau pilih sendiri atau dipilihkan? Gimana? Dipilih. Mau hitung atau mau ini apa? kamu pilih sendiri boleh, kamu lihat. Gimana? Kalau yang sudah ada kelompoknya, boleh ya, sisanya silakan dipilihkan. Oh ya, 3. Ya. Apa sih ya? Coba ya.
Gimana? Satu-satu. Tentukan kelompok aja sendiri. Apa mau dipilihkan? Dipilihkan nih satu-satu nih saya puterin. Putar ya. Dari mana nih? Dari sini. Putar satu gitu. Dari ujung ya Yasmin kan sih? Ya, Yasmin ya. Dicatat sendiri ya. Ini Karin ya. Jalurnya terserah mau kemana nih? Zaman nih udah keputer lagi. Keuangan? Lagi. Ini keuangan udah 3 ya. Oke. Hapus keuangan. Sebentar. Bentar, dihapus dulu. Tadi sampai Ibnu ya. Transportasi. Udah 3. Pertanian baru 2 ya. Iya tadi tahap pendidikan baru 2. Satu, dua. Permintaan udah 3 kan ya? Satu, oke. Ini udah 3. Pertanian 1, 2, 3, oke. Pendidikan udah 3 ya? Udah 3? Oke.
Ya.